Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Sela Amanda Maharani. Saya salah satu mahasiswi Universitas Pamulang jurusan Pendidikan Ekonomi. Ini adalah salah satu tugas proyek yang saya kerjakan dengan judul Media Pembelajaran Audio Visual berbasis aplikasi Canva pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas atau SMA kelas 11 dengan materi perdagangan internasional. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang perdagangan internasional ya. Karena untuk pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah membahas tentang pengertian pasar, fungsi pasar, tujuan pasar, jenis-jenis pasar, dan perbedaan antara pasar tradisional dan pasar modern. Jadi, sekarang Ibu akan membahas materi selanjutnya tentang perdagangan internasional. Sebelum kita mulai masuk materi, Ibu ingin bertanya dulu nih kepada peserta didik, apakah kalian termasuk orang yang menggunakan barang buatan luar negeri? Hayo, kalian termasuk tidak ya? Nah, untuk jawabannya, kalian termasuk orang yang menggunakan barang luar negeri ya teman-teman. Untuk selanjutnya, seperti apa sih barang buatan luar negeri? Nah, contohnya itu seperti handphone, televisi, mobil, motor, dan lain-lain. Karena yang kalian tahu bahwa teknologi semakin canggih ya. Jadi, teknologi akan selalu berkembang dari masa ke masa. Dengan begitu, kita bisa memanfaatkan teknologi buatan luar negeri ini menjadi bermanfaat. Contohnya seperti gadget untuk belajar, karena materi-materi sekarang sudah ada banyak di Google dan e-book ya teman-teman. Kalian bisa mendownload dengan mudah. Untuk slide selanjutnya, jadi pada materi pertemuan sekarang ini, Ibu akan menjelaskan tentang yang pertama ada pengertian perdagangan internasional. Berikutnya ada ilustrasi perdagangan internasional. Berikutnya lagi ada jenis perdagangan internasional seperti ekspor, impor, dan barter. Berikutnya lagi ada manfaat perdagangan internasional dan faktor-faktor pendorong dan penghambat terjadinya perdagangan internasional. Serta yang terakhir bagaimana sih kebijakan perdagangan internasional. Untuk lebih jelasnya, simak video pembelajaran ini ya teman-teman. Yang pertama, pengertian perdagangan internasional. Ayo di sini teman-teman ada yang tahu nggak apa sih pengertian perdagangan internasional? Oke, jadi perdagangan internasional adalah suatu aktivitas berdagang yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Untuk lebih lengkapnya, perdagangan internasional ini terjadi ketika ada kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang berbeda dan tentu saja kegiatan tersebut disetujui oleh kedua negara tersebut. Pada slide selanjutnya, kita bisa melihat secara seksama bagaimana ilustrasi perdagangan internasional. Kita bisa melihat gambar peta yang menunjukkan negara tersebut saling berinteraksi untuk melakukan kegiatan jual beli secara internasional. Contohnya, Indonesia mengekspor non-migas seperti barang hasil perkebunan, perikanan, industri, dan barang tambang. Contoh lainnya yang kita lihat, Indonesia melakukan kegiatan ekspor ke Singapura seperti emas, minyak kelapa sawit, dan timah. Jadi, karena adanya perdagangan internasional ini, menyebabkan terjadinya ekspor, impor, dan bahkan menyebabkan terjadinya barter. Teman-teman di sini ada yang tahu tidak apa sih pengertian impor, ekspor, dan barter? Mari kita next ke slide selanjutnya ya. Slide selanjutnya, Ibu akan menjelaskan jenis-jenis perdagangan internasional. Yang pertama ada ekspor. Ekspor adalah proses di mana kegiatan menjual atau mengirimkan produk ke luar negeri. Biasanya ekspor ini dalam bentuk sumber daya alam ya. Contohnya seperti pemerintah Indonesia mengekspor udang, kopi, kelapa sawit ke negara yang membutuhkan bahan karena keterbatasannya alat pemuas kebutuhan seperti Kanada, Jerman, Jepang, dan Tiongkok. Untuk slide selanjutnya, Ibu akan menjelaskan import.
Ekspor kebalikannya dari import ya. Jadi import adalah proses membeli produk dari negara lain karena keterbatasannya alat pemuas kebutuhan yang ada di Indonesia. Contohnya seperti teknologi. Maka dengan ini Indonesia membutuhkan kegiatan import seperti barang elektronik, mobil, motor, mesin cuci, dan komputer. Nah, untuk yang terakhir, jenis-jenis perdagangan internasional yaitu adanya barter. Barter adalah proses di mana menukar komoditi yang dimiliki dengan komoditi lain dari luar negeri. Kalau kita bisa lihat di sini contohnya itu Indonesia ya yang melakukan kegiatan barter hasil perkebunan dengan produk militer pemerintah di negara Rusia. Nah, untuk slide selanjutnya itu adalah manfaat perdagangan internasional. Tadi kan kita sudah membahas pengertian perdagangan internasional, ilustrasi, jenis-jenis perdagangan internasional. Ketika mendengar manfaat perdagangan internasional, menurut kalian apa sih manfaat yang terjadi karena kita melakukan perdagangan internasional ini? Nah, untuk lebih lanjutnya, Ibu akan menjelaskan ya. Yang pertama, manfaat yang kita dapatkan adalah mentransfer teknologi. Perdagangan internasional ini dapat memungkinkan negara melakukan ekspor barang dengan basis teknologi yang canggih, seperti mesin maupun alat modern kepada negara yang lebih membutuhkan, sehingga akan terciptanya mobilisasi teknologi yang lebih cepat di negara pengimpor. Nah, yang kedua adalah menjaga stabilitas harga. Kita bisa lihat pada gambar Canva tersebut ya. Secara tidak langsung, perdagangan internasional dapat menstabilkan harga yang beredar di pasar domestik negara tertentu. Caranya adalah dengan mengatasi kelangkaan barang yang dapat membuat barang tersebut memiliki harga mahal melalui mengimpor barang. Nah, begitu juga nih dengan sebaliknya. Apabila suatu negara memiliki persediaan barang yang berlebihan, maka akan mengakibatkan harga barang tersebut turun, sehingga dapat diatasi dengan melakukan ekspor barang yang memiliki stok berlebih. Untuk penjelasan manfaat perdagangan internasional selanjutnya, itu dapat memperluas kegiatan pasar. Dengan adanya pasar global, produsen dapat menjangkau pasar lebih luas untuk memasarkan produk. Manfaat perdagangan antar negara ini dengan demikian dapat menjaga stabilitas harga produk. Kalau pasarnya itu luas, maka peningkatan jumlah produksinya juga meningkat. Artinya, dengan adanya itu kita dapat memperoleh keuntungan yang semakin besar. Karena teknologi ini memudahkan kita melakukan kegiatan pemasaran. Nah, selanjutnya itu ada memperluas lapangan kerja. Kalau misalkan pasar luar negeri ini semakin meluas, maka produksi barang dan jasa yang dihasilkan juga akan bertambah. Nah, dari peningkatan hasil produksi barang tersebut dan jasa juga akan meningkat juga. Untuk slide selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Nah, yang pertama kita lihat di sini adalah perbedaan sumber daya alam. Karena di setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda, nah Indonesia kan juga punya sumber daya alam yang banyak nih, seperti kayu, minyak bumi, batu bara, timah, dan karet. Tetapi belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengolahnya. Hal ini mendorong Indonesia untuk melakukan kegiatan ekspor bahan mentah atau bahan baku ke negara lain untuk diolah. Nah, selanjutnya itu adalah penghematan biaya produksi. Bagi negara yang belum memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuat sendiri produk, contohnya nih kayak menciptakan produk mobil, motor, maka pembuatannya itu akan menghabiskan biaya produksinya juga yang jauh lebih mahal dibandingkan kita beli sendiri. Untuk slide selanjutnya, faktor pendorong yang menyebabkan perdagangan internasional itu ada pemenuhan kebutuhan nasional. Itu contohnya kayak misalkan suatu negara tuh tidak mampu memenuhi semua barang dan jasa yang menjadi kebutuhan penduduk. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, negara perlu mengimpor barang dan jasa dari luar negeri. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat terhadap produk dapat dipenuhi.
Nah, selanjutnya itu ada perbedaan penguasaan teknologi. Untuk slide selanjutnya, Ibu akan membahas faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama kita bisa lihat karena adanya perbedaan mata uang antar negara. Karena di setiap negara itu mempunyai mata uang yang berbeda, maka kadang-kadang ini negara pengekspor pengen tuh produknya dibayar dengan menggunakan mata uang negaranya. Contohnya kayak Indonesia ngekspor produk ke kelapa ke Belanda, tapi Indonesia ini maunya dibayar. Untuk yang ketiga, faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional itu karena pembayaran antar negara sulit dan beresiko. Karena dalam transaksi perdagangan internasional itu kan jumlahnya banyak ya, nggak sedikit. Jadi angkanya juga besar, jumlahnya juga besar. Nah, kalau misalkan melakukan pembayaran secara tunai itu kan repot, terus resikonya juga besar. Jadi untuk mengurangi resiko tersebut, biasanya menggunakan keliling internasional atau telegraphic transfer dalam melakukan pembayaran perdagangan seperti itu peserta didik. Jadi biasanya pembayaran ini membutuhkan waktu proses pencairan ya. Jadi dapat menjadi faktor penghambat perdagangan internasional. Begitu adik-adik. Nah, selanjutnya itu adanya kebijakan impor suatu negara. Dalam setiap negara itu kan memiliki kebijakan perekonomian sendiri ya, adik-adik. Namun kebijakan tersebut itu menjadi suatu faktor penghambat nih perdagangan internasional. Salah satunya itu karena kebijakan seperti pembatasan jumlah impor, ekspor. Nah, biasanya kan itu kan impor ekspornya itu kan besar. Jadi proses birokrasi itunya itu memakan waktu yang sangat lama. Begitu teman-teman. Nah, yang kelima itu Ibu akan menjelaskan selanjutnya mengenai faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional. Jadi, keamanan sebuah negara itu merupakan faktor penghambat ya, adik-adik. Keamanan itu kan penting ya dalam kesuksesan perdagangan internasional. Soalnya keamanan itu kan berpengaruh ya untuk menjalin kerjasama. Nah, faktor keamanan ini harus mendapatkan perhatian ya, karena akan berpengaruh nih dari produknya sendiri. Makanya pelaku perdagangan internasional ini memilih negara yang kondusif dari segi ekonomi, politik, dan tidak adanya konflik. Nah, yang kedua, Ibu akan menjelaskan kurs mata uang tidak stabil. Itu juga menjadi salah satu faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional ya adik-adik. Karena setiap negara itu kan berbeda-beda ya nilai tukarnya. Jadi nilai tukarnya itu yang dimaksud itu adalah kayak kurs mata uang adik-adik. Apabila kondisi kurs tidak stabil, maka importer itu eksporter juga mengalami kesulitan dalam menentukan harga, sehingga berdampak pada permintaan dan penawaran. Begitu adik-adik. Nah, yang pertama itu Ibu akan menjelaskan kebijakan perdagangan internasional. Kita bisa lihat di PowerPoint. Yang pertama itu adalah larangan ekspor. Sesuai dengan namanya, kebijakan ini mengacu pada kayak ekspor tapi dilarang ke luar negeri. Karena mungkin ada alasan khusus ya, seperti mungkin negara tersebut ingin melakukan perkembangan industri lokal agar terus berkembang. Jadi nggak ketergantungan gitu dengan bantuan pemerintah adik-adik. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang kedua itu politik dagang bebas. Dimana politik dagang bebas ini merupakan suatu kondisi yang masing-masing itu pemerintah negaranya memberikan kebebasan dalam ekspor dan impor. Nah, kebebasan ini akan membawa beberapa keuntungan secara signifikan, seperti misalnya harganya relatif murah atau kualitasnya barang yang semakin tinggi. Nah, yang ketiga itu ada diskriminasi harga. Ini artinya barang ekspor atau komoditas ekspor Indonesia ditetapkan dengan harga yang berbeda untuk setiap negara. Hal ini biasanya dilakukan sesuai dengan perjanjian. Nih, Ibu akan memberikan contoh
Misalnya itu kayak negara A mengekspor pakaian ke negara B dengan harga yang murah. Nah, sedangkan pakaian yang diekspor negara A ke negara C itu tergolong relatif mahal. Sekian penjelasan pada materi pertemuan kali ini. Jika Ibu ada salah, mohon dimaafkan ya. Ada kata-kata yang Ibu tidak sengaja terucap. Semoga hal ini dapat bermanfaat untuk adik-adik. Dengan penjelasan ini, wawasan kalian menjadi bertambah ya. Mungkin kalau untuk lebih jelasnya, kalian bisa coba searching materi lagi di Google, atau kalian bisa lihat YouTube. Kan sekarang kan teknologi makin canggih, supaya kita bisa dapat memajukan generasi muda yang sekarang ini untuk lebih kreatif ya dan berwawasan luas. Apalagi sekarang Ibu pengen literasi membacanya itu lebih ditingkatkan lagi. Terima kasih untuk pertemuan hari ini adik-adik. Mungkin pada pertemuan selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang biaya peluang. Untuk itu kalian diharapkan untuk membaca dulu ya. Apa sih biaya peluang? Karena itu sangat bermanfaat dalam kehidupan pribadi kalian. Ada biaya peluang, skala prioritas, kelangkaan, seperti itu. Sekian Ibu tutup materi hari ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.